Halo Sobat Jatim, jumpa lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yunus Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membahas seputar hot issues yang sedang beredar di masyarakat, event-event dan program-program yang ada di Provinsi Jawa Timur. Seperti saat ini, saya sedang berada di Pantai Bum, Kabupaten Banyuwangi. Sedang ada gelar peralatan penanggulangan bencana yang di leading sektori oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan juga sekarang sudah bersama saya ada Bapak Satrio Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur. Bapak, selamat pagi. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Gimana? Semangatnya kan tapi masih pagi kan? Iya, Biasanya kalau siang kan pagi ngantuk. sekali. Iya, semangatnya pagi sekali ya, Pak ya. Topinya bagus, Mas. Dari mana? Iya, dari mana? Ya, ini topi dari BPBD, guys. Saya langsung diberi sama BPBD. Jadi ini ada apa Pak ini kalau di belakang ini rame-rame seperti Ya, ini? ini ada giat besar kita ya, Mas. Rencana kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana BPBD se-Jawa Timur. Oke, sebelum kita masuk ke acara yang pasti Sobat Jatim bisa lihat di sini banyak oren-oren, banyak sekali, dan saya OTW dari Banyuwangi itu Pak. Iya? Di jalan itu ketemu sama oren-oren semuanya bis, iya. ada truk-truk, semuanya pada ke Banyuwangi. Nanti kita akan ulik bersama sama Pak Satrio, dan sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Jatim, monggo. Oke, selamat siang Sobat Jatim. Perkenalkan saya Satrio Nurseno sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah sudah lama juga di BPBD, sudah 13 tahun, jadi sudah jadi nenek moyang saya, Mas. Iya, udah jadi itu ya, benar-benar ya, udah lama di sini ya Pak, ya udah tahu semuanya ya Pak. Alhamdulillah. Kalau acara seperti ini berarti setiap tahun Pak? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali di Jawa Timur dan baru pertama kali di Indonesia. Wow. Dan rencananya akan dijadikan acuan tahun depan di skala nasional. Baik, berarti mengenal kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana, bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih event atau acara gelar peralatan ini? Oke. Dan apa tujuannya? Ya. Monggo. Jadi gelar peralatan penanggulangan bencana ini Sobat Jatim, jadi kita ada banyak kegiatan, banyak agenda. Yang pertama tentunya kalau kita bicara gelar peralatan, kita memamerkan dan kemudian kita mengedukasi dan melaksanakan semua peralatan-peralatan yang kita punya untuk penanggulangan bencana. Baik mulai dari peralatan standar dasar sampai peralatan-peralatan yang canggih. Kita libatkan di sini, kita adu skill juga di sini. Jadi ada lomba-lombanya juga nanti. Oke. Ada lomba, ada materi pelatihannya, ada sertifikasinya buat teman-teman petugas. Jadi diharapkan ini nanti bisa bermanfaat dan harus bermanfaat khususnya di Jatim dan Indonesia. Di Setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur ya Pak ya. Berarti sekali. untuk jaga-jaga itu tadi digelar peralatan yang baru-baru juga. Lalu juga ada edukasi untuk para petugasnya juga. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Baik, siapa saja Pak yang terlibat dalam acara ini? Iya. Ini tuh kegiatan yang tidak terduga, Mas. Iya. Jadi awalnya itu kita cuman mengundang dari BPBD se-Jatim, kemudian teman-teman dari pusat, Pak Kaban, Pak Deputi mengatensi kita, dan akhirnya kita gelarkan secara nasional. Ya, jadi yang terlibat ini ada khususnya peserta, ada BPBD se-Jawa Timur, ada 37 ya, 37 kabupaten kota, karena yang satu kabupaten ini satu kota belum ada BPBD-nya. Jadi hanya 37 yang terlibat. Kemudian kita juga mengundang dari OPD yang sering berinteraksi dengan penanggulangan bencana seperti PU. Kemudian Kominfo juga kan sering medsos-medsosan dengan kita itu. Oh, betul. Cecetan. Iya. Ya. Ada info apa langsung Iya. set gitu ya Pak. Kemudian dari teman-teman Basarnas, dari Dinas Sosial, dari teman-teman NGO, dari relawan. Terus kita juga mengundang Kalaksa atau Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia. Kita harapkan nanti hari ini atau besok sudah hadir di sini untuk memeriahkan acara kita. Gelaran ini dimulai dari kapan? Jadi kegiatan ini dimulai hari Sabtu tanggal 12 Juli sampai dengan terakhir nanti tanggal 16 Juli, Mas. Oke, berarti tentunya banyak sekali rangkaian-rangkaian acaranya ya Pak. Iya. Mungkin bisa di-spill Pak rangkaiannya yang mungkin sudah berjalan ini. Ya. Hari ini kayaknya rame banget hari ini ya Allah. Iya. Ini dari mulai pagi tadi kita lomba pendirian tenda. Wah. Nah,
Ini tenda-tenda kita ini teman-teman yang dari kabupaten kota semuanya dirikan tenda untuk tempat tidurnya mereka sendiri, Mas. Dilombakan. Dan dilombakan. Oh, oke sih. Dan Kalau aku dilombakan. dilombakan semangat sih, Pak. Iya, hadiahnya juga menarik, Mas. Ada hadiahnya juga. Menarik. Kita berikan peralatan. Oke. Kita berikan uang pembinaan juga. Atensi dari Pak Gubernur seperti itu. Harus meriah, harus bermanfaat kepada petugas dan masyarakat. Lalu setelah itu Pak ada rangkaian apa lagi? Kemudian nanti kita ada gala dinner dengan yang punya Belambangan, Mas. Yang punya Banyuwangi, Belambangan. Bupati. Nyuwun sewu Nanti gitu ya. juga ada dari Pemprov Jatim juga. Besok kita ada sarasehan Mm-mm. pembukaan yang akan dihadiri insya Allah Pak Kepala BNPB, Pak Menpan, sama Pak PJ Gubernur Wah, dan Kak Laksa se-Indonesia, kabupaten maupun provinsi. luar biasa. Iya. Berarti udah skalanya udah nasional ya Pak ya. Kayak Insya seperti Allah. ini. Makanya kita bingung ini skala nasional harus meriah Harus makanya meriah, Pak. iya. Harus meriah di Jawa Timur. Ngomong-ngomong tentang peralatan, Ya. bagaimana peralatan di Jawa Timur sendiri Pak? Kalau peralatan di Jawa Timur standar, kalau kita bicara standar peralatan PB-nya itu sudah tercukupi. Sudah tercukupi. Cuman kalau kita bicara dengan banyaknya ancaman di Jawa Betul, Timur, ya. perlu ada upgrade sebenarnya. Karena kan di setiap daerah juga beda-beda kan ancamannya Betul, Pak ya. betul. Itu berarti bagaimana Pak? Udah mencukupi semua atau masih ada beberapa Kalau kita titik? bicara mencukupi tidak, belum. belum. Baik tidak hanya di Jawa Timur sebenarnya, di seluruh Indonesia pun kalau kita bicara mencukupi belum mencukupi. Jadi kita masih perlu mengupdate dan mengupgrade lagi peralatan-peralatan dan petugas-petugas yang ahli gitu kan, untuk membantu dalam penanganan bencana. Kalau peralatan itu oke ya Pak ya. Kalau kondisi SDM-nya Pak, Nah, tenaganya sendiri. iya, kalau kita setiap tahun ada pelatihan, Mas. Jadi Oke. teman-teman ini tidak hanya dari petugas yang petugas yang organik dari instansi gitu Iya. ya. Tapi teman-teman kita dari relawan juga ada banyak. Relawan. Relawan. Makanya kan sering dengar saya itu relawan BNPB atau Iya. relawan BPBD Betul. seperti itu. Itu bagaimana? Maksudnya itu gimana prosesnya itu, Pak? Relawan itu dia bisa berasal dari individu, Heeh. bisa dari organisasi. Nah, kayak seperti dari Muhammadiyah ada MDMC, dari NU ada PBNU gitu. Kemudian ada juga dari teman-teman dari Persatuan Gereja dan banyak sekali. Itu yang terdaftar di kami hampir 15.000 relawan. Cuman untuk keahlian memang masih menyebar, belum merata sih. Yaitu yang tugas-tugas kami dari BPBD untuk bisa mengupdate skill teman-teman itu. Berarti dari semua lapisan masyarakat itu bisa ya Pak ya. Pasti Betul. tentunya dikasih materi-materi juga kan Pak ya sebelum Iya. dimasukkan ke lapangan kan. Betul. Seperti itu. Oke. Untuk yang dimaksud Pak, kan BNPB ini menanggulangi bencana, Iya. BPBD. Nah, yang dimaksud kedaruratan bencana itu Kedaruratan Apa, Pak bencana. Satrio? Kalau kita bicara kedaruratan bencana itu situasi atau keadaan darurat yang berdampak pada manusia. Ini secara aturan ya, Iya. definisi secara normalnya ya. Yang berdampak pada manusia dan kita harus melakukan segera penanganan. Karena kalau tidak dilaksanakan penanganan segera akan berdampak lebih luas dan akan mengganggu kehidupan manusia. Itu namanya kedaruratan bencana. Dan secara ilmiahnya kedaruratan bencana itu ada 3 fase. Iya. Ada siaga, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Posisi sekarang ini bulan Juni, Mas, kita masuk siaga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Oke, berarti di titik-titik tertentu itu harus sudah ada ini Betul. Pak ya. Ini kemarin mungkin persiapan. dengan kalau dari Surabaya ke sini di Baluran pasti sudah ada yang bekas-bekas kebakaran hutan, Iya. iya kan? Iya, itu. betul. Jadi banyak kebakaran hutan juga masyarakat kita di daerah-daerah yang kekurangan air banyak yang kekeringan. Oh, berarti sudah standby ya Pak. Kalau udah lihat misalnya bulannya, ini bulan-bulan rawan kebakaran, peralihan dari musim hujan ke kemarau itu pasti kan banyak sekali. Kita setiap tahun nggak ada istirahatnya, Mas. Oh, okay. Setiap tahun tidak ada istirahatnya. Iya. Setiap saat gak ada istirahatnya Iya. karena beda-beda Iya. bencananya ya Betul, Pak ya. ada hidrometeorologi, Betul. banjir longsor, kemudian Iya. masuk kekeringan, Kekeringan, karhutla. kebakaran. Iya. Kemarin aja baru banter kebakaran di Bromo Semeru. Bromo Semeru Iya. itu kebakaran lagi. Kebakaran lagi. Oke. Untuk Indikasinya dibakar. indikasinya Indikasi dibakar. loh ya, ini Indikasinya dibakar ya Pak ya. Untuk ini Pak, pemetaan bencana di Jawa Timur. Rawan bencana di mana aja? Kalau rawan bencana ada di Jawa Timur itu ada sekitar 2.000 sekian kalau nggak salah.
1.000 sekian. sekian desa rawan bencana. Oke. Ya. Dan masing-masing wilayah di Jawa Timur mempunyai potensi rawan bencana. Kalau kita bicara sekarang ini ya tentunya di daerah-daerah kekurangan air ya, yang dari Madura, teman-teman di saudara-saudara kita di Madura, kemudian Pacitan, Tuban itu ini sudah siaga. Apalagi yang teman-teman yang punya hutan kayak Banyuwangi, Lumajang, ya Pasuruan itu udah siaga air sama kebakaran hutan dan lahan. Berarti itu juga tidak luput dari kerjasama antara BPBD provinsi juga di daerah itu ya Pak ya. Makanya mungkin ini juga kesempatan untuk bonding ya. Iya. Mereka pada bonding ketemu teman-teman se-Jawa Timur itu ya Pak ya. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita bicara hidro ini Mas, dari mulai Oktober sampai dengan bulan April tahun setelahnya kita baru bisa berkumpul kayak gini di siaga kekeringan dan kehujanan karena enggak terlalu sering kejadian bencana kayak di hidrometeorologi. Jadi ini menjadi ajang teman-teman berkumpul, betul, silaturahmi. Teman-teman kalau berangkat dengan kalau tadi bilangnya di tol di jalan nah, itu biasanya teman-teman mampir di masing-masing kabupaten, silaturahmi, ngopi di sana. Kalau kita bisa melihat di sini tidak ada yang ikatan lebih kuat daripada kami di BPBD. Oke, karena juga tidak menutup kemungkinan kan di setiap daerah kan kapasitasnya beda-beda ya. Betul. Pasti butuh bantuan tetangga, butuh bantuan dari provinsi. Betul, makanya sekali. Kayak ajang bonding ya Pak ya, kenal satu sama lain. Berarti erat juga bersahabat. Insya Allah erat. Kenal semua Bapak sama 37? Kalau saya tidak kenal semua, mereka mesti kenal gitu ya. Agak sombong dikit kalau ya. Apa-apa Pak. Oke Pak, untuk di Jawa Timur sendiri itu sering terjadi bencana apa? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 13 ancaman. 13 ancaman bencana. Tapi yang paling besar memang bencana di hidrometeorologi banjir, longsor, gempa bumi. Yang paling terjadi di Jawa Timur. Kalau kekeringan karhutla itu sudah menjadi bukan kalau kita bicara langganan gitu kayak agak bagaimana gitu. Iya, gimana lagi? Memang jadi ya kekeringan, tapi alhamdulillah potensi kekeringan kita tahun ini agak berkurang. Jadi masih beberapa wilayah sudah masih ada hujan. Jadi kekeringannya agak mundur. Tapi kalau kita bicara ancaman bencana, banjir, longsor menjadi ancaman paling utama di Jawa Timur. Itu paling banyak faktornya faktor alam berarti Pak atau bagaimana? Faktor alam. Karena buminya sudah tua. Betul. Dan juga tanah-tanahnya kita di sini tuh masih banyak yang kering di dalamnya dia. Mungkin ada Pak kesadaran masyarakat mungkin dari tim BPBD ada memberikan penyuluhan ke masyarakat agar menjaga alam supaya lestari seperti itu banyak ya program. Jadi di BPBD itu ada 3 bidang ya, ada bidang prabencana, pencegahan kesiapsiagaan, di bidang kedaruratan logistik di saya, dan kemudian di bidang pasca bencana itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Teman-teman bidang 1 dan bidang 3 itu sering sekali sosialisasi untuk pencegahan ke masyarakat. Tapi memang perlu banyak perjuangan dan waktu. Betul. Karena masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur ya, kita tidak mengedonkan budaya kita ya, cuman wong Jawa tuh orang bilang masyarakat kita itu kalau belum terjadi itu belum peduli. Belum belajar. Kalau nggak terjadi dulu dia tuh nggak mau belajar gitu ya Pak. Jadi masif ya Pak ya, memberikan penyuluhan buat masyarakat karena juga faktor manusia juga penting juga loh Pak buat kelestarian alam ini. Makanya teman-teman bidang 1 pencegahan ini strateginya kita lebih ke usia dini Mas. Oke. Jadi sing non sewu ya, sing tuwa-tuwa wis wangil ngomongane. Oh, sewangil wangale. Sing nom-nom ini yang kecil-kecil yang kita didik. Oh iya, karena kan masih fresh ya Pak ya. Seperti saya nih, betul. Investasi 10 atau 20 tahun ke depan. Iya, besok saya nanam pohon Pak. Lebih kayak dengan teman-teman negara Jepang itu Mas, bagus sekali. Kepeduliannya terhadap alam gitu ya Pak. Berarti cocok nih buat teman-teman Gen Z dan juga saya mungkin besok saya mau nanam pohon Pak. Oke. Oh ya biar pohon apa ini Mas? Oh ya apa ya? Yang cocok apa Pak? Kelestarian alam pokoknya yang hijau-hijau gitu. Betul. Baik Pak, bagaimana upaya BPBD dalam membangun koordinasi penanggulangan bencana? Ya kami selalu melibatkan seluruh lintas sektor ya. Kita ada namanya pentahelik Mas. Pentahelik itu ada pemerintah, kemudian ada masyarakat,
ada swasta, dunia usaha, dan teman-teman media. Itu semua kita masukkan di dalam program, kita libatkan baik secara formal maupun non formal. Banyak pertemuan-pertemuan, banyak yang kita bantu ke teman-teman kabupaten kota, ke samping, OPD samping, instansi samping juga. Non formalnya kita sering ketemu, ngopi bareng, kopi darah gitu. Jadi kalau kita ketemu ini udah kayak saudara sendiri. Jadi itu yang kita tanam agar tumbuh menjadi yang baik nantinya untuk koordinasi kita di Jawa Timur khususnya. Salah satunya juga dari acara ini. Betul sekali. Karena juga ada lomba-lomba teman-teman Sobat Jatim, ada lomba-lomba juga, ada gala dinner juga. Betul. Itu semua peserta Pak. Semua peserta. Dan semua peserta juga ada pejabat-pejabat yang hadir juga. Wajib. Berarti memang tidak ada, ini memang gini ya Pak. Betul ya. sekali. Acaranya juga pasti dibungkus secara meriah juga. Dan jangan lupa nanti ada live, harus Sobat Jatim harus lihat ya Pak ya. Live gala dinner ya. Live gala dinner itu pasti meriah sekali, karena saya lihat pamfletnya di mana-mana tuh kayak ada artisnya, terus bagus banget lah Iya Bapak. Mas, jangan lupa nanti malam puncaknya ada Kampis ya, ada Endang Sukamti ya, wes rame banget itu nanti Pak. Jangan pulang dulu. Iya siap, nanti saya Oke. akan stay di sini gitu, untuk joget bareng. Oke Pak, untuk relawan mana saja yang menjadi mitra BPBD? Untuk relawan semua Sejauh ini, relawan. Di Jawa Timur tuh ada, saya lupa karena yang mencatat itu ada di bidang 1. Oke, ada 100 berapa gitu, Oh. nggak salah organisasi. Gini. Oh sorry, 1.500 organisasi yang sudah tercatat di kita. Yang menjadi istilahnya support. Kita kan ada namanya Sekretariat Relawan Bersama, ya. Sekretariat Relawan SLPB namanya, Sekretariat Relawan Penanggulangan Bencana. Jadi ada 1.500 yang tercatat di sana. Itu yang organisasi saja, belum yang individu Mas, belum yang individu. Jadi teman-teman yang individu juga secara tidak langsung juga ikut di dalam SRB itu. Berarti secara tidak langsung juga minat masyarakat juga tinggi ya Pak ya untuk ikut jadi relawan BPBD Pak? Itulah bedanya Indonesia, masyarakat Jawa Timur ya, karena kita ini mempunyai budaya yang tepo seliro, budaya kemanusiaannya tinggi sekali kita. Betul, nggih. Makanya tadi 1.500 itu banyak banget, itu masih organisasi, berarti Masih bukan organisasi. per personalnya ya Pak ya? Satu organisasi bisa 20-50 banyak Iya. Mas. Oh berarti memang tepo selironya ya Pak ya, baik, bagus ya di Jawa Timur ini ya. Alhamdulillah itu. Cuman ya Ingin jadi. butuh di cek baru pedulinya keluar. Tapi tepo seliro ketika sudah kejadian banyak sekali. Oh nggih. Untuk ini Pak, edukasi tanggap bencananya Ya. bagaimana? Kalau edukasi di dalam tanggap bencana Iya. itu sebenarnya memang kita harus memberikan peningkatan kewaspadaan ke masyarakat. Masyarakat harus punya andil di situ karena dari pembelajaran di luar negeri bahwasanya hanya sekitar 5% bahwa petugas itu menyelamatkan masyarakat yang terjadi bencana. Oke. Hanya 5%. Hanya 5%. 60%-nya itu diri mereka sendiri, masyarakat itu sendiri. Karena Oh. mereka berada di lokasi, Betul. mereka yang terdampak langsung. Oh. Sedangkan kita petugas masih ada kadang di Surabaya, Betul. ada di kota, gitu kan, membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan untuk bisa membantu masyarakat. Jadi edukasi ke masyarakat agar mereka lebih peduli terhadap ancaman bencana, lebih peduli terhadap alam sekitar, itu menjadi atensi kita. Oh, ya memang dari diri kita kan yang menyelamatkan Betul dulu, sekali. kayak safety first-nya kan Iya. ya Pak. Kalau nunggu BPBD udah keburu, Iya. kalau ada longsor udah keburu kependem kan. Makanya. Yang penting kan kita udah tahu, oh kalau ada longsor ini harus bagaimana gitu tuh ya. Betul sekali. Iya. Oke, baik, berarti memang dari personalnya, orangnya kita kasih terus secara masif itu ya Pak ya, edukasi seperti itu, nanti baru tim-tim BPBD yang secara mungkin juga sigap cepat kan, juga langsung datang ke tempat untuk mengentaskan semuanya. Iya, jadi memang setiap kita mencoba untuk memberikan edukasi yang kepada teman-teman yang lebih manusiawi ya, ke masyarakat yang lebih punya kepedulian lebih tinggi, itu di masyarakat sehingga itu menjadi agen-agen kita, menjadi ujung tombak kita untuk memberikan informasi, memberikan pertolongan pertama sebelum nanti teman-teman dari kami, dari BPBD, dari Basarnas, dari Dinas Sosial, dari Kesehatan dan berbagai macam itu turun bisa membantu langsung. Nah, Pak, berarti kan di masyarakat itu kan majemuk ya Pak ya. Iya. Ada yang disabilitas, ada yang non disabilitas. Nah, untuk teman-teman kita yang disabilitas ini bagaimana Pak cara penanganannya menurut Bapak? Iya,
Heeh. Pas sekali jenengan nanya. Kemarin kita sudah baru membentuk eh, perkumpulan ya kalau nggak salah, organisasi dari penerimaan teman-teman dari yang yang disabilitas, dan itu menjadi organisasinya ini menjadi dukungan kita. Jadi itu kemarin sudah bisa sudah rame kemarin teman-teman, alhamdulillah ada support dari teman-teman juga yang disabilitas yang akhirnya membentuk itu organisasi itu. Organisasi untuk apa Pak itu? Teman-teman disabilitas, jadi ada, saya lupa namanya ya Mas ya, karena yang melaksanakan ada di bidang pencegahan. Oh iya, mungkin saya tanyakan aja bidang pencegahan. Oh berarti untuk edukasi buat teman-teman disabilitas, bagaimana cara penanggulangan bencana seperti itu ya Pak ya? Betul. Oh sudah ada berarti. Ada. Berarti jadi karena masyarakat majemuk. Nanti aja lah tanyanya, itu nanti PR saya biar nanti bisa saya masuk podcast lagi ya. Oh gitu. Oh emang bisa aja ini Bapak ini ya, Bapak Satrio ini. Iya. Baik, untuk acara ini sendiri Pak, udah berapa lama persiapannya? Persiapannya 3 hari yang lalu Mas. 3 hari yang Jadi lalu. kita datang tuh hari Selasa, udah hujan deras. Udah disambut hujan deras. Langsung disambut hujan deras. Akhirnya kita kulo nuwun Mas. Nggih. Istilahnya brokoan ya lah. Brokoan izin masuk Blambangan. Alhamdulillah dapat pelan-pelan kita dibantu sama kawan-kawan juga dari kearifan lokal di sini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang dibantu. Udah jalan, udah mau jalan nih. Berapa persen Pak? Ya sekitar 70-an lah Mas. 70-an persen ya. Ada yang kendala-kendala cuaca ya, kendala angin, cuaca yang mengganggu media-media kita, yang membuat medianya rusak. Oke. Anginnya kenceng banget. Angin laut juga. Iya, angin juga dingin ya Pak ya. Enak ya. Adem enak sih di sini. Kalau berarti harapannya panjenengan buat acara ini di setiap tahun ada ya Pak ya? Iya. Seperti ini ya. Kami ya ini menjadi pionir ya. Betul. Semoga nanti tahun depan kita juga mendapat apresiasi dan atensi dari Pak Gubernur atau kepala daerah yang baru. Betul. Sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini lagi dan bisa membantu atau ikut terlibat di nasional. Seperti itu. Dan saya ingin Pak, buat Sobat Jatim, mungkin yang ingin jadi relawan mungkin pasti nggak tahu gimana caranya. Saya jiwa sosialnya tinggi, Pak, saya ingin jadi relawan BPBD kayak gitu. Bagaimana Pak cara-caranya, langkah-langkahnya? Teman-teman yang mau jadi relawan masyarakat bisa bergabung di organisasi ya. Nanti mendaftar buat minta jadi KTA di sana, nanti akan ikut tercatat di BPBD Provinsi Jatim. Atau teman-teman yang individu bisa nanti bisa langsung ke SRPB ya, Sekretariat Relawan Penanggulangan Bencana, tapi membawa keahlian. Nah, keahliannya apa ya, dibuktikan dengan sertifikat yang diakui oleh nasional, palingnya dari teman-teman Basarnas, dari K3 gitu ya. Itu bisa, atau BSN dan lain sebagainya. Itu yang penting teman-teman kita yang mau terlibat di relawan harus punya keahlian yang bersertifikat. Baik Pak Satrio, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga gelar peralatan penanggulangan bencana tahun 2024 yang diselenggarakan di Pantai Bum Banyuwangi ini berjalan dengan lancar. Amin. Semuanya diberi kesuksesan. Amin. Dan untuk Sobat Jatim, masyarakat dimanapun kalian berada, jangan sampai melupakan bahwa acara ini live ya Pak ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya. Nanti malam bisa lihat di Kominfo Jatim, ada link streaming gala dinner, dan jangan lupa untuk melihat bagaimana kemeriahan acara pada saat ini ya Pak ya. Baik, Pak, sebelum saya menutup podcast pada kali ini, saya ingin Bapak memberikan closing statement untuk masyarakat dan Sobat Jatim yang di sana. Monggo. Closing statement ya? Iya, monggo. Apa aja Pak? Jadi peralatan yang kami tampilkan di sini bukan peralatan yang mati ya, di peralatan yang mengedukasi kami, yang setiap saat bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat dalam penanganan bencana. Dan kita berharap juga masyarakat mempunyai edukasi, mempunyai kepedulian di dalam penanggulangan bencana. Ingat bahwa kami tidak bisa membantu masyarakat di dalam penanggulangan bencana sendiri, karena ada pentahelik. Kami membutuhkan semua koordinasi, semua dukungan dari seluruh pihak.
baik dari pemerintah, OPD samping, dari masyarakat, dari dunia usaha, kemudian dari akademisi dan dari media. Oke, baik Pak Satrio, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk more information mungkin bisa langsung ke sosial medianya BPBD Jatim ya Pak. Pasti banyak sekali informasi di sana yang bisa Sobat Jatim ambil, informasi-informasi. Dan pada saat ini saya pun mendapatkan banyak sekali insight-insight menarik dari Pak Satrio terkait acara gelar peralatan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BPBD Jatim. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Pandi. Dan teman-teman jika ada kritik saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like di akun YouTube kami di Kominfo MMC. Dan sekarang saya Yunus Fandi, Pak Satrio, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Jatim.